Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua yang mendengarkan ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Pada baik-baik semua kan? Jadi di sini aku sebagai host dari podcast ini yang merupakan rangkaian penugasan dari UK Mapanza 2021, aku akan ngobrol bareng kakak-kakak kecil lainnya nih. Kali ini kita akan membicarakan tentang topik yang bisa dibilang agak berat. But I don't want to spill anything. Tapi sebelum itu, aku akan nyalain diri dulu nih. Perkenalkan, nama aku Stasika Mahadewi dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris. Nah, sebelum aku mulai ke inti yang akan kita bicarakan, sekarang aku akan nyapa kakak-kakak cantik perwakilan dari kelompok sabu-sabu yang ikut mengisi podcast kita hari ini. Yang pertama ada Kak Alia. Halo Kak Alia. Halo Kak Sasika. Nah, barusan adalah pembicara pertama kita. Pembicara kedua kita ada Kak Maudi. Hai Kak Maudi. Halo Kak Sasika. Dan ini adalah pembicara kita yang terakhir, yaitu Kak Rizka. Halo Kak Rizka. Halo Kak Sasika. Nah, itu dia kakak-kakak cantik yang akan menjadi narasumber kita dalam podcast kali ini. Oke, kira-kira kakak-kakak semua tahu nggak kita akan bahas tentang apa? Tahu dong. Kita bakal bahas tentang HIV/AIDS kan? Betul sekali nih Kak. Jadi pada kali ini kita akan bicarakan tentang kesehatan mental pada seorang penderita HIV/AIDS. So, buat kalian para pendengar, jangan di-skip baras detik pun ya. Karena podcast kali ini pasti sangat menarik dan tentunya juga bisa menambah wawasan kalian mengenai tema yang kita angkat dengan pembahasan tuntas berbagai pertanyaan. Jadi harus dengerin sampai selesai nih. Oke, pertama aku mau tanya dulu nih ke Kak Maudi dan Kak Rizka. Kalian tahu nggak sih tentang penyakit HIV/AIDS itu? Dan kalian juga tahu nggak dampak-dampaknya itu kayak gimana? Tentu tahu dong. Aku tahu. Nah, siapa sih Kak yang nggak tahu tentang apa sih penyakit HIV/AIDS itu? Pasti semua udah tahu dong. Nah, karena sekiranya kalian udah tahu apa itu HIV/AIDS dan penyebabnya apa, kalian tahu nggak sih kira-kira bagaimana keadaan mental para pasien HIV/AIDS? Dengar-dengar ya, beberapa dari mereka tuh sering dikucilkan setelah ketahuan kalau mereka kena HIV/AIDS. Nah, iya bener banget. Padahal kan HIV/AIDS nggak menular kecuali kalau kita terkena cairan tubuh dan berhubungan seks dengan pengidap HIV/AIDS. By the way, HIV ini merupakan virus yang menjangkit sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia dan menghancurkan atau mengganggu fungsinya. Infeksi virus ini mengakibatkan terjadinya penurunan sistem kekebalan tubuh yang terus-menerus, yang akan mengakibatkan defisiensi kekebalan tubuh. Dan yang diomongin Kak Sasika tadi itu benar banget, jika virus ini tuh berada dalam cairan tubuh manusia. Namun, cairan tubuh yang berpotensi mengandung virus HIV ini adalah darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Sedangkan cairan keringat, air liur, dan air mata itu sama sekali nggak berpotensi menularkan virus HIV.
Jadi selama ini itu banyak banget masyarakat yang masih salah persepsi atau salah pengertian tentang cara penularan virus HIV ini. Sehingga banyak banget nih masyarakat yang ngerasa bahwa penderita HIV AIDS itu adalah orang yang sangat bahaya untuk didekati. Betul banget, Kak. Jadi banyak banget penderita HIV AIDS ini merasa dikucilkan dan terasingkan dari lingkungannya sendiri. Iya Kak Sasika, menurut penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta, penderita HIV AIDS ini tidak menerima keadaannya sebagai orang dengan HIV AIDS. Penderita menjadi seseorang yang pendiam, menutup diri dari keluarga dan lingkungannya, bahkan pernah juga mencoba untuk bunuh diri. Hal itu terjadi karena tidak adanya kriteria kesehatan mental seperti efisiensi mental, yaitu kepribadian yang mengalami gangguan emosional, pengendalian dan integrasi pikiran serta tingkah laku, atau melemahnya hubungan pikiran dan kenyataan, dan kepribadian yang tidak dapat menyesuaikan diri atau kalut. Banget, dan gak heran juga ketika banyak penderita yang terguncang, sedih, marah, dan takut saat divonis infeksi HIV. Meski sekarang sudah ada obat yang membantu penderita HIV untuk hidup lebih lama dan tetap produktif, terinfeksi HIV nyatanya dapat membuat penderitanya mengalami depresi. Dan hal ini juga nggak cuma terjadi pada sang penderita aja nih Kak, tapi juga orang-orang yang menemani proses pengobatan penderita sejak awal. Mereka juga merasakan hal yang sama karena mereka menyaksikan orang-orang yang disayanginya tersiksa. Betul sekali, orang terdekat juga pasti ikut merasakan apa yang dirasakan sama orang yang tersayang ya Kak Sasika. Dan pasti juga mereka pilu yang mendalam, tetapi sebagai orang terdekatnya pasti tidak memperlihatkan rasa sedih agar si penderita juga tidak berpikiran dan tidak mempengaruhi kesehatan mentalnya, dan tetap fokus pada proses pengobatan. Dan pastinya orang terdekat juga mensupport dan mendoakan yang terbaik juga dalam proses pengobatan tersebut. Nah benar banget tuh, karena setiap orang berhak hidup bebas dari tekanan mental. Tetapi orang yang memiliki HIV sebaiknya menjaga kesehatan mentalnya agar kondisinya tidak semakin parah. Sebab stres dan depresi dapat merusak sistem kekebalan tubuh pengidap HIV/AIDS yang sejatinya sudah dilemahkan oleh virus. Dan pastinya sebagai orang terdekatnya sudah harus memprioritaskan kesehatan mental si penderita HIV/AIDS ini dengan menjaga sikap ketika di depan si penderita tersebut. Dan juga ada beberapa cara mengatasi hal tersebut. Nah, apa aja sih cara mengatasinya? Ada yang tahu nggak? Aku tahu nih, untuk mengatasinya, yaitu ada bentuk terapi bicara dan obat-obatan yang bisa digunakan untuk meredakan stres dan depresi. Selain itu, penderita juga bisa mengalihkan rasa stres tersebut dengan melakukan hal-hal yang digemari, seperti melukis atau menonton film yang menghibur. Dan gak lupa pastinya diajak bersenang-senang juga, karena jika kita bahagia juga tentunya imun kita naik, yang artinya adalah kita bahagia. Dan kegiatan ini yang sangat dibutuhkan oleh penderita HIV/AIDS. Betul tuh, kayak yang disebutin tadi, di mana penderita HIV/AIDS ini cenderung pendiam, menutup diri, bahkan mencoba untuk bunuh diri. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk si penderita ini menerima keadaan dirinya dengan cara melakukan kegiatan positif atau kegiatan yang menghibur dan menyenangkan untuk mengendalikan emosi serta membangkitkan semangatnya kembali. Nah, betul sekali. Maka dari itu, kita sebagai teman atau keluarga dari penderita HIV/AIDS, kita harus selalu mendukung mereka, baik secara fisik maupun mental, bukan malah mengucilkan mereka. Betul sekali kan teman-teman? Benar, tetapi sayang banget ya penyakit HIV/AIDS ini masih belum ditemukan obatnya. Meskipun belum ada obatnya, gejala penyakit ini bisa dikendalikan dengan peningkatan sistem imun yang dilakukan lewat terapi antiretroviral atau ARV. Yaps, benar banget. Obat ARV tidak dapat menyembuhkan, tetapi bisa membantu orang dengan HIV hidup lebih lama dan lebih sehat. Selain itu, ARV juga membantu mengurangi resiko penularan HIV. Wah, bagus dong kalau udah ada obat sementaranya. Nah, jadi kesimpulan dari topik kita hari ini adalah lingkungan pertemanan dan keluarga kita merupakan salah satu faktor terbesar yang dapat mempengaruhi kesehatan mental para penderita HIV/AIDS. Kami berharap seluruh pengidap HIV/AIDS mendapatkan pertolongan yang cepat dan baik secara mental maupun fisik. Sekian podcast
kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada podcast kali ini dapat berguna bagi kita semua dan para penonton yang mendengarkan podcast ini. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih Kak udah mau ngobrol bareng kita nih, bareng aku. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih juga Kak. juga. Atas